Ibu, selamat sore Ibu Arnita. Selamat sore Bu Sion. Begini Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini Bu sehat Bu, sehat. Oh ya. Situasi di sekolah Ibu bagaimana? Situasi di sekolah Bu semua aman dan Aman? terkendali. Iya, aman ya Bu ya. Tidak ada yang terlalu ini ya Bu sama anak-anak di sekolah. Tapi Bu, saya di sini hadir atau bertemu dengan Ibu. Saya mau minta bantuan Ibu kepada saya. Iya Mau Bu. mencari solusi gitulah Ibu. Bagaimana? Karena saya sekarang ini ada sedikit lah untuk permasalahan di kelas saya, khususnya ketika saya untuk memberikan pembelajaran. Begitu Ibu. Iya Bu. Kira-kira Ibu bersediakah membantu saya Bu? Bersedia Bu, bersedia. Ya, begini Bu. Di kelas saya itu ada anak yang memang selalu tidak bisa tenang. Tapi memang saya tahu sih sebenarnya bahwa anak itu semuanya pasti memiliki karakter yang berbeda-beda ya Bu. Tetapi anak ini yang satu ini terlalu luar biasa saya lihat ketidak bisa tenangnya itu di kelas ketika saya memberikan pembelajaran. Ketika saya memberikan pembelajaran di kelas, sering sekali ada anak ini satu yang suka jahil lah tangannya ya. Ketika saya menjelaskan, teman-temannya sudah fokus kepada saya di depan, selalu ada anak yang mengganggu temannya di sebelah gitu. Contohnya ya Bu, dia ambil kertas, digulung-gulungnya kertas ini, dilemparlah sama kawannya kan. Akhirnya temannya itu Bu jadi merasa terganggu. Ya, tentu si anak mengadu kepada saya gitu. Lagi asiknya belajar. Lalu sampai ke Ibu, ini si Tania Bu melempar saya. Terganggu saya Bu, katanya. Jadi akhirnya hilanglah fokus belajar kami Bu. Kalau anak ini membuat seperti itu, begitu Bu. Jadi permasalahannya siswa Ibu ini seringlah mengganggu kawannya, begitu ya Bu ya? Iya Ibu, betul sekali Bu. Jadi Bu, sejauh ini apalah yang usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang seperti itu Bu? Sejauh ini yang saya lakukan ya Bu, jika terjadi hal tersebut di kelas saya di situ ketika itu juga ya saya coba menyampaikan kepada si anak, menasihatinya ya agar tidak melakukan itu kepada temannya, biar anak kawannya ini tidak terganggu belajar dan kepada saya juga sebagai wali kelasnya tidak hilang atau tidak hilang konsentrasinya saya untuk pembelajaran. Begitu Bu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira Bu, kalau metode pembelajaran yang selama ini Ibu laksanakan, Ibu ganti dengan metode menggunakan alat peraga supaya anak ini tertarik belajar, gimana Bu? Oh iya Ibu, memang selama ini mungkin bisa saja ya, karena saya mungkin terlalu kepada anak selalu memang saya buat mereka selalu fokus terhadap saya, mungkin memang kurang selama ini kurang saya memberikan memang alat peraga yang maksimal kepada anak-anak ya. Hanya tentu saya memberikan pembelajaran lebih banyak bentuk ceramah. Begitu Bu. Jadi Bu, menurut Ibu seberapa pentingnya ini seberapa pentingnya ini Bu, Ibu selesaikan masalah ini menurut Ibu? Saya pikir Bu, itu sangat penting bagi saya. Karena jika ini selalu saya biarkan nanti tidak saya atasi, tentu tujuan pembelajaran saya yang saya rencanakan Bu tidak akan tercapai karena selalu
terganggu dalam belajar, Bu. Ya, teman-temannya juga. Jadi bisa saja saya juga terganggu gitu. Kalau selalu ini tidak saya selesaikan. Sangat penting bagi saya. Seperti itu ya. Menurut Bu, Ibu sudah pernah memanggil si anak ini, kenapa dia seperti itu ketika pembelajaran berlangsung? Eh, kalau sejauh ini belum pernah memang. Saya panggil ya anak ini secara langsung atau bertatap muka kepada anak, belum saya lakukan seperti itu, Ibu. Hanya saya lakukan ketika terjadi, saya nasihati di situ saja. Begitu, Bu. Itu yang saya lakukan. Menurut Ibu, apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah siswa Ibu ini tadi? Strategi mungkin bisa ya, apa ya saya lakukan ya? Mungkin yang saya lakukan, yang saya terima di pembelajaran guru penggerak ini, ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang memilih anak atau membentuk anak kelompok atau memberikan pembelajaran yang berbeda bagi anak yang berbeda-beda karakternya atau keinginannya. Mungkin saya anak yang satu tadi ya Ibu, bisa saya seperti yang Ibu katakan tadi, senang menggambar, maka mungkin saya buat di sana ya, membuat bentuk gambar. Mungkin juga bisa saya buat untuk ya Bu ya, bagi anak-anak melalui video pembelajaran agar menarik bagi mereka dan tidak lagi melakukan hal-hal yang mengganggu kawannya. Mungkin ini bisa saya lakukan Bu ya. Iya, iya. Jadi Bu, kira-kira kapan ini Bu lakukan? Saya coba ini saya pikir ini saya akan coba melakukannya selesai dulu minggu ini. Kebetulan Ibu, sekolah kami mengadakan meet tengah semester. Jadi mungkin ke minggu depan lah, mulai hari Senin lah ya Bu. Ini saya coba lakukan. Menurut Ibu, bagaimana tanggung jawab Ibu terkait strategi yang sudah Ibu lakukan tadi? Tanggung jawab yang saya lakukan untuk melaksanakan strategi yang saya buat, tentu saya mungkin harus mempersiapkan Ibu. Iya, sebelum saya mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas, saya harus membuat persiapan ya. Membuat persiapan, baik itu berupa seperti tadi saya persiapkan laptop, inputting, layar, dan mungkin bisa saya buat strateginya sambil bernyanyi dulu sama-sama, mengikuti gerakan ya Bu, melalui video yang ditampilkan di layar agar anak mungkin lebih senang atau semangat. Begitu Ibu. Jadi sekarang Bu, kira-kira masalah Ibu itu sudah terselesaikan? Mungkin bisa saja Bu, kalau saya coba bisa saja mungkin terselesaikan masalah ini. Mudah-mudahan bisa saya atasi Bu. Untuk pertemuan kita hari ini mungkin sampai di sini ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu bisa mengatasi masalah yang lain-lain lagi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya atas sarannya atau kerjasamanya untuk mengatasi anak yang saya hadapi di kelas Ibu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu Sion. Semangat Bu Sion. Selamat sore. Selamat sore Bu Sion. Iya.
Langsung kita ini, Bu. Ya, kita lanjut, Bu. Lanjut. Saya Waktunya sebagai kurang. coachnya, Ibu sebagai coachnya. Saya sebagai coach ya. Oke. Ya, Selamat. gini Bu, saya coachnya biar saya yang mulai. Bisa kayak gitu kan? Coach Boleh. yang mulai. Tapi saya yang bermasalah, Bu. Hah? Ibu yang bermasalah? Iya. Iya. Oh, boleh. Nah. Selamat pagi, Bu Sion. Ya, selamat pagi Ibu Arnita. Bisa, Bu. Saya ganggu waktu Ibu sebentar. Ada yang mau saya ceritakan, Bu. Pening kali kepala saya, Bu. Boleh juga, Bu. Iya, saya senang Ibu mendengarkan cerita Ibu. Siapa tahu cerita Ibu ini bisa saya bantu, Bu. Iya, pening kali Kira-kira- kepala saya ini, Bu. Iya, kira-kira situasinya atau yang Ibu mau ceritakan itu apa ya, Bu? Begini, Bu. Jadi, Bu, di kelas itu, Bu, ada siswa saya ini, Bu, selalu datang terlambat. Setiap hari dia datang terlambat. Padahal, Bu, kami itu masuk siang. Tapi dia selalu datang terlambat. Jadi saya bingung, Bu. Kenapa anak ini selalu datang terlambat? Itulah yang membuat saya pening, Bu. Oh, jadi setelah saya simak tadi keluhan Ibu, dan saya dengar Ibu Arnita tadi bercerita tentang anak yang selalu datang terlambat, Ibu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ini, kira-kira Ibu, apa yang Ibu Arnita harapkan atau yang sudah Ibu lakukan dulu pertama untuk mengatasi anak tersebut? Kalau harapan saya, Bu, terhadap si anak ini, kalau bisa dia janganlah datang terlambat lagi kan, karena bagaimanapun itu bisa mengganggu proses belajar mengajar. Karena dia, Bu, terlambatnya bukan hanya 5 menit dari jadwal masuk kami, dia itu terlambatnya sampai setengah jam. Jadi kalau yang sudah saya lakukan itu, Bu, saya pernah memanggil siswa ini, tetapi memang saya memanggilnya pada saat dia datang terlambat itu, saya persilahkan masuk karena dia sudah ketok pintu, saya suruh masuk. Begitu dia duduk, saya panggil, Tuti sini dulu, saya bilang begitu. Tadi kenapa Tuti datang terlambat, Nak? Dia menjawab seperti ini, Bu. Oh iya, Bu, Mama pergi dulu kerja, habis Mama pulang kerja baru dia mengantarku ke sekolah, Bu, makanya aku tiap hari terlambat, begitu, Bu. Oh, jadi si anak ini terlambat karena harus diantar oleh orang tuanya, Bu. Orang tuanya dulu, karena orang tuanya juga harus mengantar, bekerja dulu ya, baru mengantar dia, jadi terlambat ya, Bu ya. Kalau begitu, bagaimana perasaan Ibu Arnita jika melihat anak yang seperti itu? Saya merasa kurang senang, Bu, karena dia datang terlambat tiap hari. Nanti kan, Bu, kalau saya biarkan ini, Bu, seperti ini, kemungkinan besar kawan-kawan yang lain pun akan meniru sifatnya. Karena mengapa si ini aja bisa terlambat tiap hari, kenapa aku nggak bisa? Begitu, Bu. Menurut Ibu kira-kira sejak kapan siswa ini berperilaku atau kehadirannya itu yang selalu kurang tepat datang ke sekolah itu, kira-kira mulai kapan itu, Bu? Sudah adalah, Bu, 3 bulan belakangan ini kejadiannya seperti itu. 3 bulan belakangan ini berarti kalau kita hitung semenjak awal masuk sekolah lah, Bu ya? Iya, Bu, iya. Menurut Ibu, kira-kira kalau apa sih tadi siswa ini yang selalu datang terlambat ke sekolah? Tadi memang Ibu ceritakan sudah tadi ya, bahwa anak ini datang karena orang tuanya bekerja dulu ya, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu ada enggak yang bisa Ibu ajak ya, membantu Ibu untuk mengatasi siswa ini? Kalau sudah Ibu lakukan tadi ya, memanggil dia ya secara mata sudah, kira-kira ada enggak bisa Ibu ajak
untuk membantu Ibu mengatasi masalah itu? Kemarin itu Bu, saya sudah melakukan pendekatan terhadap si anak dengan mendatangi rumahnya dan memanggil orang tuanya. Jadi saya bilang begini, Bu, setelah saya berbicara dengan orang tuanya, pengakuan orang tuanya pun memang Bu, karena anak ini terlambat, berhubung orang tuanya kerja, pulang kerja dulu baru diantar ke sekolah. Jadi saya minta tolong sama orang tua untuk keberhasilan anak kita ini, Bu, kalau bisa cepatlah diantar ke sekolah Bu, jangan lama-lama diantar supaya bisa dia belajar sama kawan-kawannya. Karena dia terlambat itu sampai 30 menit Bu di jam pelajaran kami, saya bilang begitu Bu. Dan orang tuanya pun mudah-mudahan respon Bu. Iya. Kira-kira Ibu sudah direspon, tapi masih saja ini ya Bu, terlambat datang gitu ya Bu ya? Sudah direspon orang tuanya Bu. Adalah dari yang seminggu itu dia terlambat tiap hari, adalah berkurang sampai udah 2 kali dia terlambat dalam 1 minggu begitu Bu. Oh, jadi kira-kira ada nggak yang rencana Ibu lagi yang lain gitu untuk memperbaiki murid ini selain daripada tadi sudah memanggil orang tuanya, sudah Ibu kunjungi ke rumahnya, seperti itu kira-kira ada nggak rencana yang lebih baik dari situ lagi Bu menurut Ibu? Kalau menurut saya Bu, saya berbicara dengan si anak sudah berbicara 4 mata sudah saya lakukan, bahkan ke rumahnya juga sudah saya datangi dan orang tuanya pun sudah saya ajak bekerja sama Bu. Oh iya ya, jadi sudah diajak juga kerjasama, tapi masih tetap saja si anak ini yang selalu terlambat begitu ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu lah dulu, yang lebih efektifnya lah dulu, agar si anak ini tidak terlambat. Menurut Ibu, apalah yang lebih efektif dulu untuk menangani si anak yang terlambat ini? Kalau menurut saya sih Bu, orang tuanya ini mengantar anaknya dulu sekolah, baru dia berangkat kerja. Untuk menghindari si anak ini tidak terlambat lagi. Begitu. Begitu. Sudah, apakah itu sudah Ibu sampaikan kepada orang tuanya? Sudah, Bu. Sudah. Setelah itu disampaikan Ibu, apakah ada tindak lanjut dari situ tidak? Atau ya tindak lanjut dari apa yang sudah Ibu lakukan itu kepada anak tersebut? Tindak lanjutnya Bu, memang si anak ini sudah mulai agak berubah Bu. Iya. Tinggal lagi memang dalam seminggu itu dia masih ada terlambatnya walaupun itu hanya 1-2 kali Bu. Oh, sudah ada berubah ya Bu ya? Iya. Sudah berkuranglah dari sebelumnya setiap hari tidak datang, tetapi setelah Ibu beri ajakan, Ibu ajak orang tuanya berdiskusi, sudah adalah berkurang perubahan si anak hingga sekarang ya Bu ya? Iya Bu. Kalau yang Ibu lakukan itu sudah baik Ibu. Ya bukan bosannya lah Ibu untuk selalu mengantisipasi atau memberi arahan kepada si anak ya Bu ya, agar si anak tetap ini rajin atau baik ya, datang ke sekolah tepat waktu. Menurut Ibu, apakah yang Ibu lakukan ini, yang Ibu lakukan selama ini, apakah Ibu sudah merasa sudah tercapaikah yang Ibu inginkan atau masih belum? Kalau yang saya lihat Bu, kalau dibilang 100% tercapai belum sih Bu, tapi kalau 75% sudah tercapai Bu. Sudah ada 75% ya. Iya. Kira-kira ada nggak rencana Ibu untuk meningkatkan hal tersebut? Iya Bu, saya akan lebih berusaha lagi meningkatkan supaya anak ini tidak terlambat lagi Bu. Contohnya seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Kalau dia terlambat saya panggil lagi, saya tanyakan kenapa terlambat lagi Nak, ke depannya jangan lagi terlambatnya Nak, saya bilang begitu Bu. Oh ya, ya sangat baik itu Ibu. Jadi tidak usah Ibu semangat tetap untuk mengatasi, mendorong si anak ini agar tetap datang dengan tepat waktu ya Bu ya. Iya, oke lah Ibu. Sangat bagus
cerita Ibu, sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini dapat membantu Ibu untuk mengatasi masalah Ibu itu ya, Bu, ya, terhadap Iya, Bu. anak-anak. Saya pikir kita cukupkan dulu, Bu, perbincangan kita pagi ini sampai di sini. Kalau misalnya ada lagi sesuatu hal nanti Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya atau yang mau kita selesaikan, boleh kita selesaikan di lain waktu, Ibu. Terima kasih atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri pertemuan kita ini, Bu. Selamat pagi. Iya Bu, terima kasih saya ucapkan karena Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Iya, dan membantu saya untuk mencari solusi iya, Bu. mengatasi masalah yang saya hadapi. Sekali Iya. lagi saya ucapkan terima kasih sama Ibu Sion. Jangan bosan-bosan mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Iya. Untuk kebaikan saya juga. Terima kasih Bu Sion. Selamat pagi, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Selamat pagi.